ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Beliau mulai di sini dengan, jadi ini cetakan yang kita pakai berasal dari Jami'ur Rasail. Ada beberapa jilid buku begitu. Itu kumpulan dari risalah-risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walaupun ini pembahasan sudah pernah dicetak di Jamiatul Islamiyah, cetakan tersendiri dalam kutaib, dan ada cetakan-cetakan lainnya. Tapi cetakan yang kita pakai ini termasuk cetakan yang paling bagusnya. Mudah-mudahan mencocoki dari maksud dan pembahasan kajian kita di pagi hari ini. Dikatakan di situ, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Syekhul Imamul Alim Al-Allama Syekhul Islam Muftil Anam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harrani radhiyallahu anhu. Jadi penyebutan di awal buku ini itu dari murid beliau. Dari murid-murid beliau yang menukil buku ini dan meriwayatkan buku ini dari Syekhul Islam rahimahullah. Kata beliau faslun. Ya. Kalau ada kalimat fasal itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, buku itu sebenarnya asal dari suatu buku yang lain. Ya mungkin beliau menulis satu buku tebal begitu banyak pasal-pasalnya. Satu pasal itu yang dikeluarkan di situ. Iya. Dan mungkin saja kata faslun ini sebagai kata pembuka untuk masuk di dalam pembahasan. Kata beliau rahimahullah, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minina bikulli manzilatin khairan minhu wa huwa daiman fi ni'matin min rabbihim asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Ya, ini penting ya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hamba-hambanya yang beriman pada setiap kondisi, setiap keadaan yang dia lalui, Allah jadikan untuknya ada kebaikan yang terbaik baginya, yang lebih baik daripada kondisi yang menimpanya. Maka dia selalu di dalam nikmat dari Rabb-nya. Dia selalu pada nikmat dari Rabb-nya. Apakah kondisi yang menimpanya, hal yang dia sukai, atau hal yang dia benci? Ini penjelasan tentang keindahan hidup seorang mukmin. Keindahan hidup seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu dia dalam keadaan apa saja, di kondisi apapun, dia punya pintu-pintu ibadah. Dia ada lahan-lahan ketaatan. Di kondisi apapun, dia bisa mendapat pahala. Bisa masuk di dalam sebuah ibadah. Makanya mukmin itu selalu berada di dalam nikmat. Selalu berada di dalam kenikmatan. Iya. Apapun kondisinya. Nah, ini harus dipahami ya. Itu kaidah hidupnya seorang mukmin. Ya kalau dia belum merasakan itu,
Nah, berarti dia belum belajar apa yang selayaknya, apa yang sepantasnya dia pelajari. Jadi kalau dia belum merasakan dalam hidupnya, pada setiap kondisi dan keadaannya dia tenang, apapun dari kondisi kehidupan yang dia lalui membuatnya berbahagia, kalau belum sampai ke derajat itu, berarti dia masih perlu untuk mempelajari dari agamanya. Karena agama itu akan membuat seseorang selalu berada di dalam nikmat, selalu berada di atas kebaikan, di atas pahala, di atas ibadah, di atas ketaatan. Bahkan agama yang dipelajari itu akan membuat dia berada di sorga, namanya sorga dunia, namanya sorga dunia. Iya, dibahasakan oleh sebagian ulama sebagai sorga dunia. Dan sebagian ulama berkata di dunia itu ada sorga. Siapa yang tidak masuk di sorga dunia ini, dia tidak masuk di sorga akhirat. Kenapa? Sebab kewajiban-kewajiban pokok di dalam berislam yang merupakan syarat syah keimanan dan keislaman itu adalah sorga untuk seorang hamba. Jadi kalau dia belum merasakan itu, dia belum masuk di situ, dia tidak akan masuk ke sorga akhirat. Jadi kadang ada yang membahasakan seperti itu. Karena indahnya dari agama ini. Kemudian kata beliau, wa ja'ala aqdiyatahu aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha alaihim matajira yarbahuna biha alaihi. Dan Allah telah menjadikan takdir ketentuan-ketentuannya, takdir-takdirnya yang Allah tetapkan, Allah takdirkan menimpa hamba-hambanya yang beriman ini. Allah jadikan takdir dan ketetapan itu bagaikan perniagaan-perniagaan yang mereka meraup berbagai keuntungan di dalamnya, mendapat berbagai kebaikan padanya. Wa turuqan yasiluna minha ilaihi. Dan Allah jadikan dari ketentuan dan takdir itu menjadi jalan-jalan yang mereka bisa sampai kepada Allah dari jalan-jalan itu. Iya. Baik, ini kalimat-kalimat mendalam ya. Karena warna ilmunya itu kuat. Kadang takdir dan ketentuan Allah itu menimpa seorang hamba, itu mungkin Allah bukakan untuknya sebuah jalan. Dia bisa sampai kepada Allah dari jalan itu. Ya mungkin sebelum mendapatkan ketentuan dan takdir itu, mungkin dia tidak melewati jalan itu, tidak merasakannya. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai ketentuannya, maka dia merasakan di situ bagaimana takdir dan ketentuan, bagaimana jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kali syariat jihad di kota Madinah, mereka berharap ketemu musuh itu yang ringan-ringan saja. Iya. Wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Kalian itu berharap dapat musuh yang tidak begitu kuat,
kalian hadapi. Tapi Allah menghendaki yang lain. Langsung diberi musuh yang berat. Ya. Itu ayat di surah Al-Anfal, kisah tentang perang Badr. Jumlah kaum musyrikin lebih dari 1.300 orang. Dan umat Islam itu cuman 313. Jumlah musuh jauh lebih berat, lebih besar. Tapi bersamaan dengan itu menjadi jalan mereka. Menjadi jalan mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada negeri akhirat. Disitulah tampak dari keimanan, tampak dari keteguhan di atas agama, kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, pengorbanan. Dan dari situ pula terlihat siapa yang mukmin dengan sebenar keimanan dan siapa yang kaum munafikin. Jadi subhanallah, dari satu kejadian yang menimpa cuma dipilihkan antara dua, satu musuh ringan, satu musuh berat. Allah pilihkan untuk mereka musuh berat. Dari situ meningkat untuk para sahabat berbagai jenjang yang tinggi. Iya. Karena itu jangan seorang di dalam hidup itu selalu dia berpikir bahwa perahunya itu bisa mendapatkan laut yang selalu tenang. Anginnya juga bisa dia setel. Kalau misalnya dia mau mengarah ke barat, dia setel anginnya berhembus ke barat. Kalau dia mengarah ke timur, dia setting anginnya mengarah ke timur. Nggak begitu. Iya. Kadang perahu itu berjalan tidak sesuai dengan arah angin. Itu ujian-ujian memang dalam kehidupan. Sudah dijadikan seperti itu. Tapi mungkin hal itu adalah jalan yang mengantar kepada kebaikan. Mungkin itu adalah perniagaan. Banyak keuntungan di dalamnya. Banyak keuntungan di dalamnya. Mungkin kalau berjalan normal, ya, seperti yang dia inginkan, dia dapat pahala tapi sedikit. Tapi begitu dia tempuh dari ketentuan dan takdir Allah, walaupun ada hal yang berat misalnya, maka dia naik ke berbagai jenjang yang tinggi. Itulah seorang mukmin. Seorang mukmin. Maka harus dipahami bahwa keimanan itu akan membawa hamba kepada jenjang dan derajat yang sangat tinggi, akan membawanya kepada jenjang dan derajat yang sangat tinggi dan bisa mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang paling indahnya. Dan kadang bisa menyambungnya kepada berbagai kebaikan dari area yang mungkin dia tidak pernah sangka ada kebaikan di situ untuk dia. Iya. Ini semuanya tentunya seorang itu memahami bahwa jalan beragama, tuntunan-tuntunan agama, itulah yang membuka pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau kita tidak mempelajarinya, tidak berbekal dengannya, kita nanti sedikit memahami pintu kebaikan itu.
Iya. Banyak nikmat Allah, karunia Allah. Tapi kita tidak merasa. Rupanya ini di samping kanan dan kiri saya nikmat semua. Dia tidak sadar itu nikmat. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Dia tidak kenal hal-hal itu sebagai nikmat. Iya. Karena itu kita perlu untuk memiliki dari bekal-bekal. Kayaknya mengkaji buku-buku yang seperti ini, dari buku-buku para ulama, itu menerangkan kepada kita jalan dan menghamparkan kepada kita bagaimana jalan yang harus ditempuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhirat. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, kama thabata fi sahih an imamihim wa matbu'ihim alladhi idza du'iya yaumal qiyamati kullu unasin bi imamihim du'u bihi salawatullahi wa salamuhu alaihi annahu qala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah imam dan panutan, imam dan orang yang diikuti oleh umat Islam, di mana pada hari kiamat itu setiap umat akan dipanggil bersama imam mereka. Akan dipanggil bersama imam mereka. Itulah ayat di surah Al-Isra. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hari tatkala kami memanggil setiap manusia, maksudnya setiap umat dipanggil dengan imam mereka, maksudnya imamnya para rasulnya. Iya. Dan kita umat Islam akan dipanggil dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini haditsnya di sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi berkata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu ajab. Ma yaqdillahu lahu min qada'in illa kana khairan lah. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Kata beliau rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Semua perkaranya adalah keajaiban, hal yang menakjubkan. Iya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Untuk seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin itu? Tidaklah Allah menetapkan sebuah ketetapan. Tidaklah Allah menakdirkan sebuah takdir untuknya. Kecuali itu akan menjadi yang paling baik baginya. Bagaimana itu? Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Maka kebaikan yang dia dapat. Kalau ditimpa oleh bahaya, hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Maka kebaikan pula yang dia dapat. Kebaikan pula yang dia dapatkan.